Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restutria Samrotul Kalbi dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam kelas C25 angkatan 2025 Universitas Islam Al-Kifayah Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembaruan pendidikan Islam dalam mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam oleh dosen pengampuh Bapak Robi Sepria MPD. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu apa itu pembaruan? Pembaruan dalam bahasa Arab yaitu al-tajdid. Pembaruan dalam bahasa Inggris yaitu modernization. Kemudian, bagaimana menurut para ahli tentang pembaruan? Di sini saya mengambil dari dua ahli. Yang pertama dari Nurholis Madejid, modernisasi sebagai rasionalisasi, yaitu perombakan pola berpikir dan tata kerja lama yang tidak rasional dan menggantinya dengan pola dan tata kerja baru yang rasional. Kemudian yang kedua yaitu Harun Nasution. Beliau mengatakan pembaruan dalam pengertian masyarakat barat sebagai pikiran, aliran, gerakan, dan usaha-usaha untuk mengubah paham-paham, adat istiadat, institusi-institusi lama, dan lain sebagainya agar semuanya itu menjadi sesuai dengan pendapat-pendapat dan keadaan baru yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Selanjutnya, gagasan pendidikan Islam itu berkaitan erat dengan gagasan pembaruan pemikiran Islam. Alasan sosiohistorisnya yaitu Islam pernah mengalami kemunduran pada zaman dahulu. Kemudian, sebab kemundurannya itu pintu ijtihad telah ditutup. Maka pemikiran-pemikiran orang-orang Islam juga tidak bisa berkembang yang disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Selanjutnya, bagaimana pembaruan dalam pendidikan Islam? Pembaruan pendidikan Islam bisa diartikan sebagai upaya melakukan proses perubahan kurikulum, metodologi, situasi dan kondisi pendidikan Islam dari yang tradisional atau ortodoks, lamban dan statis ke arah yang lebih rasional dan profesional sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mempersiapkan generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman. Kemudian, apa tujuannya? Tujuan pembaruan pendidikan adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam agar mampu bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi demi kemakmuran dan kesejahteraan umat Islam. Baiklah, selanjutnya, apa saja faktor yang melatar belakangi pembaruan pendidikan Islam? Faktornya ada 3. Yang pertama, kebutuhan pragmatis umat Islam yang sangat membutuhkan sistem pendidikan Islam yang benar-benar bisa dijadikan rujukan dalam rangka mencetak manusia muslim yang berkualitas, bertakwa, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faktor yang kedua yaitu agama Islam sendiri melalui ayat suci Al-Quran banyak menyuruh atau menganjurkan umat Islam untuk selalu berpikir dan menggunakan akalnya, membaca, menganalisis, dan berpikir kritis inovatif. Kemudian, yang ketiga, adanya kontak Islam dengan Barat yang membawa stimulus bagi kaum muslimin berupa kesadaran bahwa mereka sudah tertinggal dibandingkan Barat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, bagaimana pola dan upaya pembaruan pendidikan Islam di negeri muslim? Yang pertama yaitu berorientasi pada pendidikan modern Barat. Kelompok yang berorientasi pada pola pendidikan meniru Barat dianggap akan mendatangkan kemajuan dan kesejahteraan. Para ulama terdahulu yang berorientasi atau mengikuti Barat yaitu ada Muhammad Ali Pasha di Mesir pada tahun 1805 sampai 1848 Masehi. Kemudian yang kedua ada Sultan Ahmad III di Turki. Mereka berkaca pada negara Eropa, Prancis, dan Jerman. Kemudian yang kedua,
berdasarkan sumber ajaran Islam murni. Berdasarkan sumber ajaran Islam murni, yaitu mereka menolak taklid dan menekankan ijtihad dan melakukan tajdid di bidang pemahaman agama Islam dan membetulkan akidah. Kemudian, siapa saja tokoh pembaruan pemikiran Islam? Tokoh terdahulu adalah Ibnu Taimiyah, Jamaluddin Al-Afghani, Syah Waliullah, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan sebagainya. Kemudian di Indonesia, pembaruan pendidikan Islam itu oleh organisasi Islam pada abad 20, yaitu Muhammadiyah, Al-Irsyad, Nahdlatul Ulama atau NU, Persatuan Islam atau Persis, Sumatera Tandip, Adabiyah School di Padang, Al-Wasliyah di Sumatera Utara. Jadi di Indonesia sendiri sejak zaman dahulu sudah melakukan pembaruan dalam pendidikan Islam melalui organisasi-organisasi Islam yang didirikan yang dimulai dari abad 20. Pada saat ini yang kita rasakan banyak sekali kemajuan-kemajuan dalam pendidikan Islam yang disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Pada saat ini juga masih diupayakan untuk tetap dalam pendidikan Islam, tetap dalam koridor Islam, tetapi bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Maka usaha-usaha yang dilakukan adalah banyak sekali diadakannya sekolah-sekolah pada saat ini yang berbasis Islam seperti madrasah ibtidaiyah, kemudian pondok pesantren yang sudah banyak terluas di Indonesia. Mudah-mudahan upaya-upaya tersebut bisa memajukan dunia pendidikan Islam di Indonesia, memajukan umat Islam ke arah yang lebih baik lagi. Baiklah, demikian materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.